NTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Salim dari NTV Kita, channel YouTube satu-satunya di Probolinggo Kota. Hari ini, siang ini saya mengundang Bapak Eko selaku Ketua Dewan Pendidikan Kota Probolinggo. Monggo Pak Eko, diperkenalkan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa bertemu di NTV Kita Kota Probolinggo. Merupakan suatu langkah maju dengan adanya TV baru. Selaku Ketua Dewan Pendidikan, saya sampaikan terima kasih pada Pak Agus yang telah mengajak saya untuk berbincang-bincang di NTV Kita. Selamat Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Eko. Nah, keterkaitan kita mengundang Pak Eko adalah polemik di masyarakat, khususnya wali murid sekolah swasta yang tanda kutip masih mengeluh adanya tarian SPP dari sekolah swasta tersebut. Nah, sebenarnya masalah ini banyak yang grundel, orang-orang itu hanya menggerundel, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Maksud kita, ayo grundel boleh, tapi harus dicarikan solusinya. Nah, kebetulan di sini ada Bapak Eko selaku Dewan Pendidikan ya. Jadi yang tidak mengerti bukan hanya Dewan Perwakilan Rakyat, tapi ada juga Dewan Pendidikan. Nah, terkait dengan masalah SPP itu, sebenarnya kalau saya sudah melakukan wawancara dengan guru-guru swasta itu, mereka sebenarnya tidak mau libur itu, karena konsekuensinya adalah guru-guru swasta tidak dapat gaji. Nah, sebenarnya mereka tuh mau mengajar, toh mereka ya perlu sesuap nasi, bayar cicilan, bayar arisan, bayar sampah dan lain-lainnya. Jadi monggo Pak Eko, pendapat Pak Eko bagaimana itu Pak Eko, polemik dari masyarakat itu Pak Eko? Baik, terima kasih Pak Agus. Ada beberapa hal yang harus saya uraikan. Yang pertama soal pembayaran biaya sekolah. Di Kota Probolinggo ini ada sekolah yang dibina oleh Dinas, ada sekolah yang dibina oleh Kemenak. Insya Allah masing-masing sekolah itu sudah mendapatkan dana kucuran dari Pos Pusat dan Posda. Juga yang swasta Pak Eko? Yang swasta ya. Nah, dari situ di regulasi peraturan perundang-undangan memang yang swasta masih diperbolehkan untuk menarik dana sesuai dengan kemampuan masyarakat. Nah, jadi terkait dengan wabah corona ini, paling tidak satu, sekolah bisa ngambil kebijakan SPP, katakan kalau itu punyanya sumbangan pembangunan apa sumbangan sekolah, apakah itu SPP, bisa ditarik persentasenya, bisa 5% dikurangi selama 3 bulan berturut-turut, bisa 10%, maksimalnya bisa sampai 50%. Kalau 100% nggak mungkin ya, karena masih membutuhkan pembiayaan. Dia masih dibantu oleh Posda, bisa juga masih dibantu oleh Pos Pusat. Nah, ini harapan kami, mohonlah kiranya sekolah-sekolah yang swasta di bawah naungan yayasan itu bisa memahami itu. Kenapa? Wali murid ngeluh itu wajar, bukan ada beban. Andai kata tidak ada wabah COVID-19 ini, saya yakin wali murid tidak akan mengeluh. Nyatanya kemarin-kemarin dia yang juga menyepakati dengan nilai tambahan biaya sekolah yang sebesar ditentukan oleh bersama. Nah, karena ada COVID ini otomatis dia yang biasanya 100% kerja sehari penuh sekarang tinggal
separuh Separuh, jalan, separuh hari. Yang separuh hari kerja bisa tinggal seperempat hari. Yang Betul. dapatnya ya tambah semakin kecil. Lah kalau SPP-nya masih dipertahankan sebesar itu kan otomatis ya pasti mengeluh wali Pasti murid kan gitu. keberatan, Pak, ya. Ya, sekarang sudah banyak perguruan tinggi semua itu sudah mengurangi pembiayaan, membantu mahasiswanya untuk bisa memberikan subsidi untuk beli pulsa karena sekolahnya online, termasuk anak SD juga online sekarang. Nah, yang kedua, dengan adanya wabah ini jangan dibikin keluhan bagi sekolah-sekolah tidak bisa belajar di kelas, belajar di rumah dengan secara online. Ini berarti kita diajak melakukan suatu inovasi pembelajaran bagaimana supaya tidak terjadi kejenuhan bagi siswa dan guru. Kan begitu. Ya. Nah, bagaimana kreatif kita untuk bisa siswa yang di rumah masing-masing bisa melakukan belajar yang tidak merasa jenuh. Nah ini kreatifnya guru. Kalau guru males, nggak punya kreatif ya ngajari pada di kelas kan gitu. Nah, ini nggak ada kemajuan. Iya. Nah itu sekarang sudah ada kebijakan dari pemerintah, dana bos pusat itu sebagian dialihkan untuk membantu pembiayaan proses pembelajaran. Katakanlah paling tidak beli pulsa untuk guru yang memberi proses belajar. Kan berarti kan kalau guru swasta ya itu memang tanggung jawab ya yayasan, tapi kalau dapat dari pusat itu ya bisa diatur kan. Bisa diatur untuk sebagian gajinya, ya, itu Pak. Sudah ada regulasinya ada. Saya nggak hafal nomornya tapi yang jelas ada itu regulasinya. Dialihkan ke situ gitu loh. Nah, guru swasta saya kepingin ngajar. Kalau ngajar saya dapat bayaran. Nggak ngajar pun kalau di swasta dapat bayaran karena sudah ada plafon. Kalau guru yayasan tuh kamu 1 bulan dapat gaji pokok sekian, gaji pokoknya gitu loh. Pasti ada, bukan nggak arti nggak dapat bayaran, ya, tetap oleh bayaran gitu begini ya. Pak, namanya juga sekolah swasta. Mereka kan operasional dari SPP wali murid itu, Pak. Jadi kalau memang masih tidak mengajar sekarang, mungkin dia dengan kas yayasannya mungkin bisa bertahan 3-4 bulan mungkin, Pak. Tapi ini kan tidak semena-mena terus stop di situ. Tetap harus ada iuran dari wali murid meskipun ada keringanan kan begitu, Pak. Ada pengurangan. Ada pengurangan. Jumlahnya diperkecil sesuai dengan kemampuan dan kondisi yayasan kan begitu. Nah, sebagian bisa disubsidikan ke guru untuk apa? Bukan subsidi ya, memang kewajiban yayasan harus menggaji. Menghonor guru yang statusnya guru yayasan. Ya, betul. Nah, tapi juga ada, Pak, guru yayasan, insya Allah loh ya. Mudah-mudahan saya nggak salah tafsir itu ya. Ada yang mendapatkan dana dari pemerintah semacam sertifikasi guru. Itu kan ada itu. Ada. Nah, kalau semua dampak COVID ini nggak akan mengeluh. Semua yang mampu yang ngeluh gitu loh. Itu. Iya, Pak. Jadi kan kebetulan ini ada COVID, ada corona, juga kebetulan ini kan pergantian tahun ajaran baru, Pak. Ya. Jadi polemiknya bertambah dengan urusan biaya sekolah kan begitu, Pak. Ada juga sekolah swasta yang memang sudah tidak memungut SPP lagi, ada, Pak. Tapi itu lingkupnya kecil, Pak. Lingkupnya kecil. Jadi ya juga otomatis gurunya tidak dapat gaji dari sana. Itu ada, Pak. Ada juga yayasan yang memang dia save biaya operasional selama 3-4 bulan, ada, Pak. Save untuk gaji guru tersebut gitu, Pak. Nah, ada lagi persoalan begini, Pak. Anak kelas 2 kelas 3 sekarang kan sudah lulusan, Pak. Sudah dianggap lulus lah sama pemerintah. Ada unek-unek dari wali murid ini adalah kemana uang iuran rekreasinya gitu, Pak. Itu ada, Pak. Di FB Probolinggo rame, Pak. Rame seperti itu. Itu gimana menurut Pak Eko? Ya, kalau kan uang rekreasi itu kan boleh dibilang
bukan sesuatu yang wajib. Tidak wajib Pak. Tidak wajib. Tidak ikut rekreasi, tidak ngiyur rekreasi pun tidak harus tidak ada masalah. Nah, kalau sudah terlanjur menarik, menabung gitu ya, menabung untuk rekreasi, dan ternyata kita sekarang tidak berrekreasi, ya uangnya kembalikan ke yang menabung, kan begitu. Ke wali muridnya, ke siswanya kan gitu. Iya, betul. Ya nggak boleh sekolah itu mau mengelola, buat apa dikelola, uang itu tabungan anak. Iya. Jadi kembalikan, kecuali kalau ada kesepakatan sing meler kan ngono. Oh iya. Nah, itu. Iya. Kalau ada yang meler itu mesti ada banyak alasan, yang ini dan itu kan itu. Tapi itu secara hak, itu adalah hak daripada siswa. Harus dikembalikan. Wajib dikembalikan. Betul Pak. Ya, begitu pemirsa. Jadi kalau Anda merasa sudah menabung uang iuran untuk rekreasi dan ternyata memang tidak bisa kemana-mana untuk tahun-tahun ini karena corona, ya diminta aja ke sekolahnya, jangan takut, diminta aja. Jadi diharapkan begitu biar masalahnya selesai. Menurut saya kalau diminta pasti dikasih sama pihak sekolah gitu. Ada solusi Pak untuk Dewan Pendidikannya. Jadi gini, jika ada keluhan dari para wali murid SMP, SD, SMP, SLTA itu ya SMA, ya SMK. Silakan telepon ke nomor HP saya. Nomor HP Dewan Pendidikan, Pak? Ya, nomor HP pribadi saya nanti. Karena ada nomor HP yang saya pakai ada 2. Yang nomor 081 336 418 007. Itu nomornya. Itu apapun masalahnya, Pak? Ya, silahkan sampaikan di situ, asalkan masalah itu pokoknya harus akurat, bisa dipertanggungjawabkan. Kirim nama lengkap, sekolah juga, alamat lengkap, nama lengkap, alamat lengkap. Nah, sekolah mana yang bermasalah, dianggap ada keluhan. Karena tugas kami adalah sebagai motivator, mediator, fasilitator untuk masyarakat dan sekolah, pemerintah daerah. Kalau mama tidak bisa bayar SPP, Pak? Ya, kalau nggak bisa bayar SPP, ya sudah barang tentu kita bisa memediasi ke sekolah. Oh. Ya, nggak boleh lah sekolah itu nahan ijazah. Ya. Ijazah itu kalau anak belum mampu bayar atau orang tuanya belum mampu bayar, bukan semata-mata harus nggak boleh. Kasih kelonggaran, difotokopi, kasih fotokopinya, dilegalisir, silakan pakai untuk ngelamar pekerjaan. Kalau besok sudah dapat pekerjaan, ya dicicil, bayar, diambil. Nah, syukur-syukur sampai adat mungkin punya teman, mungkin punya ini, ada yang simpatik, punya tanggungan, ya silahkan dibantu. Nggak usah terlalu ribet. Ya, siap. Karena kasus semacam itu, ya walaupun kami tidak mengekspos ke media, banyak Pak. Banyak. Telepon ke sekretaris saya, telepon ke saya, diskusikan, selesaikan dengan sekolah, dimediasi, akhirnya ya dapat fotokopi untuk bisa melamar pekerjaan. Ketika sudah dapat pekerjaan, penghasilan, nah diambil ijazahnya. Banyak tuh Pak, meskipun sekolah negeri juga ada seperti itu. Di negeri kadang-kadang rata-rata juga ada, masih negeri, bukan hanya swasta. Iya. Nah, kita carikan donatur, ya, sambat ke donatur. Kadang-kadang juga teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ini bantuin ini juga, ya udah dicarikan. Mungkin ada teman-teman yang dipandang cukup oleh kita, dideketin, bantu. Nah, itu ya. Untuk meringankan beban. Insya Allah lah, semua itu kalau ada jalan, kita cari jalannya, insya Allah semua akan teratasi kok. Nggak usah gil megigir ya, Oh ya, ada kabar baru bahwa pemerintah kota sudah
memberi himbauan kepada sekolah-sekolah swasta untuk meringankan beban SPP di masing-masing sekolahnya. Menurut Pak Eko gimana Pak Eko? Ya, Bagus Pak Eko ya? Ya itu kewajiban wali kota, Hmm. kewajiban pemerintah daerah untuk menghimbau. Karena sekolah-sekolah itu ada yang negeri, ada swasta. Yang swasta itu dihimbau untuk mengurangi. Tapi yang negeri jelas perintah, Ya. wajib dikurangi. Kalau negeri memang tidak ada Pak. Nah, kalau negeri kalau ada apa mesti tulisannya suratnya wali kota mesti perintah sudah. Perintah. Iya. Kalau ke swasta menghimbau. Menghimbau. Dituruti atau tidak, itu kan Nah. terserah yayasan masing-masing Pak. Iya, Ya? paling tidak nanti akan dipantau oleh Dignas melakukan apa tidak. Nah, sekarang kalau siswanya sedikit, Pak, kadang-kadang ya dapatnya sedikit. SPP-nya juga kecil. Iya. betul. Kadang-kadang banyak yang dibebaskan di pesantren itu kadang-kadang nggak bayar beberapa anak bukan gratis karena kemampuan orang tua. Mm-mm. Sudah nggak bayar, ada santri sudah nggak bayar sekolah lagi, lah itu. Dan ya semua memang beraneka ragam, nggak bisa kita Nah, di awal-awalnya makanya pesan saya ketika memilih sekolah di awal ingin masuk itu pertimbangkan baik-baik, jangan pokoknya melebu, itu loh Pak. Mm. Pertimbangan baik-baik, jadi pertimbangan baik-baik. Aku besok mau kemana? Ketika lulus SMP, kalau besok aku ada biaya ingin kuliah ya masuklah di SLTA, SMA, Mm-mm. kan begitu. Kalau Swasta atau negeri? negeri atau di swasta pokoknya arahnya Oke. SMA. Kalau aku besok ternyata melihat orang tua kondisinya seperti ini, masih punya adik dan sebagainya, saya lebih baik skillku apa, saya punya kepingin keahlian apa ke teknik, apa Betul, kemana betul. lah itu diarahkan. Termasuk juga nominal SPP-nya Pak. Ya Kan nanti dipertimbangkan nah, juga Pak. nanti kan kalau memang orang tuanya nggak mampu kan bisa minta surat keterangan tidak mampu, akan dipertimbangkan oleh sekolah kan itu. Jadi itu Pak. Jadi sekarang jangan pokoknya kepingin ngertono konco sekolah di kono, ternyata nanti setelah keluar bingung. Oke. Ya itu Pak. Itu harapan saya ke masyarakat seperti itu. Apalagi nanti bulan Juni ini awal penerimaan siswa baru. Bersyukurlah dengan adanya COVID ini, bersyukur ya. Bersyukurnya apa? Satu, anak tidak perlu pakai ujian nasional. Nasional. SD, SMP, SLTA sudah nggak pakai ujian nasional. Lulus. Insya Allah saya yakin, saya seyakin-yakinnya sudah. Saya yakin semua akan lulus. Semua. Dan naik kelas Pak. Yang naik kelas akan yang naik kelas semua. Perkara nilai kan aku jadi sekolah. Yang penting naik kelas. Kan enak. Naik Jadi kelas semua meskipun nggak ada. 5. Kayak saya dulu pernah 5 angkanya. Yang penting naik kelas. Nggak ada yang nggak naik kelas kecuali yang nggak naik kelas juga tahu melebu sekolah, anak nakal. Ya, nakal. Nah, wis, dah didatangi ke orang tuanya ternyata ya masih ya udah. Berarti memang nggak bisa dididik. Betul, Nah, betul. bisa jadi itu tidak naik Tidak kelas. naik kelas. Kalau masih anaknya rajin sekolah, memang wis lemot ya siapa pokoknya bisa dinilai naik Sebenarnya naik kelas. gitu. Kawan-kawan, coba ya saya telepon wali kota apakah memang ada surat himbauan seperti itu ke sekolah-sekolah swasta. Bentar ya saya telepon wali kota Pak ya. Ya. Yang tepat nih Luna. Nomornya kan 033501. Insya Allah iya. Ini siang nih, takut istirahat Pak Wali ini. Kan beliaunya kalau malam pagi itu selalu bersosialisasi. Iya. Assalamualaikum, nyambung Pak. Nyambung. Alhamdulillah menyambung. Pak Wali mau tanya ini, apakah ada himbauan ke sekolah-sekolah swasta terkait dengan SPP Pak? Mungkin karena corona bisa dikasih himbauan untuk meringankan sekian persen lah Pak nominal yang harus dibayarkan gitu, Pak. Oh ada Pak, Eko. Per tanggal 13 April katanya Pak Iya, Eko. iya. Ada himbauan surat Iya, seperti itu. bener ya? Bener Iya, Pak Eko. iya. Oh iya, ternyata bener. Jadi- Teman-teman ada
ada himbauan dari wali kota bahwa kepada sekolah-sekolah swasta untuk meringankan SPP di masing-masing yayasannya. Lo enak lah. Ya moga-moga potongan 50% lah. Kalau bisa 80%. Kan gitu Pak Eko ya? Ya, alhamdulillah kalau ada potongan dari sekolah-sekolah sampai maksimal kan gitu. Iya. Ya, alhamdulillah ada wali kota yang tanggap seperti ini kan seneng. Iya. Itu. Terus Pak Eko, yang terakhir Pak Eko. Orang-orang ini kan kebanyakan enggak tahu lah Pak Eko. Adanya Dewan Kesenian, Dewan Pendidikan tuh Pak Eko. Ini apa sih tugas pokoknya tuh Pak Eko? Jadi tugas Sebentar sebetulnya ya sudah banyak tahu, cuman ya memang selalu bergulir terus gitu ya. Itu ya. Akhirnya masih banyak yang bertanya. Tugas kami itu sebetulnya melakukan penguatan di sekolah, motivasi untuk komite sekolah. Karena komite sekolah itu sekarang harus sangat terlibat di sekolah itu. Komite sekolah. Komite sekolah. Orang tua wali murid ya? Wali murid itu membentuk komite. Nah, makanya ketua komite itu diupayakan wali murid yang masih aktif di situ sekolah. Kita kuatin, termasuk dalam proses kaitannya dengan pembiayaan, proses belajar mengajar gitu. Yang kedua, tugas kami adalah sebagai fasilitator. Tadi motivator, sekarang fasilitator. Fasilitator itu ketika ada ini memfasilitasi keluhan masyarakat, kita fasilitasi ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah kita sampaikan ke masyarakat. Nah, mediator, jika ada masalah kita menjadi mediator. Jadi jembatan ya? Jembatan, bukan hanya antara siswa, wali murid dengan sekolah, dengan pemerintah. Nah, walaupun gurunya kalau bermasalah ya kita mediasi juga. Sesuai dengan rambu-rambu yang diatur. Kami juga tidak ingin kebablasan ya, gitu. Berarti kan jenengan tidak pro dinas pendidikan, juga tidak pro. Nah, jadi enggak artinya Dewan Pendidikan itu bela pemerintah daerah atau tidak pernah bela warga. Enggak, kita harus katakan fleksibel, harus ada di tengah-tengah ya, ada keseimbangan. Ya kalau ini kurang baik ya kita sampaikan, Pak ini kurang baik, bagaimana begini. Ya harus kita jangan hanya mengatakan kurang baik tapi tidak bisa memberikan solusi. Kita katakan solusinya ini aturannya ini. Mohon dipertimbangkan. Perkara yang sudah kita sampaikan, harapan kita sampaikan, permintaan kita sampaikan, ya kembali kepada kebijakan. Iya, pemegang kebijakan kan kepala daerah. Iya. Bersama DPR kan begitu, Pak. Iya. Kita nggak bisa harus memaksakan orang, nggak bisa. Kita bukan LSM masalahnya. Gini Pak Eko, terkait dengan program pemerintah yang murid-murid harus belajar di rumah, itu kan ada bantuan pemerintah berupa paketan data Pak Eko. Itu gimana Pak Eko? Apakah sudah turun di Kota Probolinggo nih Pak? Nah, sekarang yang saya pernah baca itu ada surat dari Menteri, itu dana BOS pusat itu ada pengalihan untuk dipergunakan dana katakan pulsa. Nah, pulsa guru dan pulsa siswa. Nah, kalau BOS pusat sudah turun, itu bisa didistribusikan. Semua murid dapat Pak? Ya, pasti dapat. Tapi kan tidak bisa dimintai uangnya Pak? Tidak bisa dimintai uang, itu anunya berupa pulsa. Paket data Pak? Ya, pulsa yang bisa diganti, bisa beli pulsa paket, bisa pulsa biasa, nanti dialihkan ke paket internet kan gitu. Oh iya. Kan itu aja. Ya. Jadi gini teman-teman, paket data itu diberikan ke semua murid ya tanpa kecuali. Nah, ada kendala kalau mama murid tidak duwe Android, bisa
Androidnya kakaknya, kalau tidak punya ya ayahnya, begitu. Jadi memang harus tersalurkan. Jadi kalau memang anak-anak jenengan masih belum dapat, bisa ditanyakan apakah itu sudah turun dari bos atau belum. Tapi saya yakin Pak Eko ya, kalau memang sudah turun pasti terdistribusikan semuanya Pak Eko ya. Kalau dana anggarannya sudah diterima dari sekolah, oleh sekolah dari pemerintah pusat, bos pusatnya, saya yakin nanti kepala sekolah akan mendistribusikan sesuai dengan nilai masing-masing Betul. anak itu. Betul. Nah, siapa yang mau terima, nah ini tergantung kesepakatan antara anak dan sekolah. Nah, mamanya, kamu punya ndak HP Android? Nggak punya. Siapa yang kamu punya yang bisa dimintai apa bantuan untuk kalau kamu belajar? Oh, kakak saya lah, pasti dilarikan ke kakaknya. Yang penting tidak hangus kan gitu Pak Eko ya? Hangus, enggak. Dan itu nggak bisa diminta berupa uang, harus berupa pulsa. Pulsa itu Pak. Ya. Begitu teman-teman. Jadi informasi mengenai sekolah swasta yang masih menarik 100% SPP-nya, sudah ada himbauan dari pemerintah kota bahwa dihimbau untuk meringankan SPP-nya yang entah berapa persen, itu wewenang dari sekolah masing-masing Pak Eko ya. Nah, terus mengenai data paketan data, ditunggu atau coba cari informasi apakah di sekolah tersebut sudah turun bosnya untuk dirupakan paketan data tersebut. Nah, akhir kata mulai hari ini jangan grundel tok, jangan rasan-rasan tok, ayo dipecahkan solusinya. Kalau masih pusing, cobalah subscribe NTV, like, komen, atau Anda WA ke nomor berikut ini apa sih keluhan sampean tersebut. Jadi dari NTV nanti bisa cari jadi jembatannya, baik ke Dewan Perwakilan Rakyat, ke pemerintah setempat, ke Dewan Pendidikan dan sebagainya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTV